Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Dialog 21 kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Dede Hasan. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas tentang isu publik yang menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang menjalani dari pesta demokrasi yaitu Pilkada serentak di tahun 2020. Menjadi timbul pertanyaan apakah peran perempuan juga turut andil dalam pesta demokrasi karena memang dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dijamin bahwa keterlibatan dari perempuan di kepengurusan politik ataupun juga di parlemen dijamin oleh negara. Bagaimana tentunya pandangan dari para wanita-wanita hebat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami juga telah mengundang narasumber yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama kami sapa, yaitu dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia Bangka Belitung atau juga politisi PAN, ada Ibu Suharina atau Mbak Rina. Apa kabar Mbak Rina? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik. Terima kasih Mbak Rina. Udah masak di rumah Mbak sebelum kesini? Alhamdulillah kalau pagi sudah, kayak sore ditunggu Mas. Belum kayaknya. Pokoknya urusan kantor, urusan dinas ataupun juga urusan rumah tangga semuanya aman ya? Insya Allah, harus. Harus. Dan juga sudah hadir bersama kami ada Mbak Eli Gustina Reboin yang biasa disapa dengan Ayu Eli. Ini merupakan kesatuan perempuan Partai Golkar. Apa kabar Ayu Eli? Assalamualaikum. Alhamdulillah kabarnya baik. Selalu tampak ceria, apa rahasianya Ayu Eli? Berdoa, Bersyukur ya? bersyukur, sama easy going aja. Wah, easy going. Dan juga selalu semangat ya? Ya semangat, keep spirit. Dan juga sudah hadir bersama kami ini juga adalah politisi perempuan PDIP, ada Mbak Yulianti. Apa kabar Mbak Yulianti? Baik, Tampak begitu. cantik Mbak Yulianti. Aduh, makasih, Saya di sini Mbak. merasa paling ganteng di antara 3 wanita ya, karena saya sendirian pria. Pastinya ya. Baik, dan pemirsa dan juga para narasumber kan kita ada mengenal bahwa gender equality, persamaan jenis kelamin seperti itu kan bukan hanya sekedar masalah hak saja, tapi kewajiban juga, termasuk kewajiban berdemokrasi. Kan kita dijamin bahwa dari negara untuk 30% perempuan terlibat dalam kepengurusan partai politik, baik itu di pusat, di daerah. Nah, saya kepada Mbak Rina terlebih dahulu. Mbak Rina, kalau kita berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bagaimana keterlibatan perempuan dalam kepengurusan di partai internal sendiri yang Mbak Rina sekarang bernaung? Terima kasih Mas Dede. Jadi kalau untuk Pakai mikrofon Mbak? Oh udah ya? Oh udah ya? Oke, silakan. Mas. Saya harus nggak usah pegang-pegang Langsung ya? Iya. Kalau untuk keterlibatan perempuan di partai politik untuk PAN khususnya, untuk kepengurusan alhamdulillah Mas, kami sudah melebihi untuk keterwakilan perempuan 30%-nya. Dan alhamdulillah partisipasi keterlibatan kami juga untuk partai PAN ya khususnya, dan saya melihat juga keterlibatan perempuan-perempuan politik berkaitan dengan undang-undang tersebut. Negara mengakui bahwa negara ini butuh perempuan, dan alhamdulillah semuanya sudah sepertinya menyambut baik dengan perundang-undangan tersebut. Termasuk mungkin kebijakan dari partai pusat ya, yang di pusat sampai ke daerah, apakah semuanya merata 30% kepengurusan? Iya, tapi kami sudah melewati, alhamdulillah. Melewati iya, ya. Iya, nah, untuk masalah posisinya nih Mbak, apakah posisi penting atau posisi hanya melengkapi atau posisi hanya menghibur saja, seperti itu bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk di Partai PAN, saya perempuan, saya dapat posisi penting. Saya bendahara umum, alhamdulillah saat ini. Di periode 2015 sampai dengan 2020, saya alhamdulillah bendahara umum. Saya perempuan juga, ada beberapa teman juga ditempatkan di posisi penting untuk pengurusan PAN sendiri. Baik, terima kasih Mbak Rina. Saya kepada Yueli. Yueli, kalau kita melihat kondisi bahwa stereotip ya, ataupun juga stigma yang terbentuk masyarakat Indonesia, kita kan memang adat yang ketimuran seperti itu. Bagaimana pandangan Yueli melihat bahwa perempuan itu ternyata diperbolehkan untuk bisa menduduki jabatan yang terhormat seperti itu? Bagaimana mungkin Yueli? Kita lihat dari background kita ya, yaitu patriarkis ya. Nah, di sini ada ketidakrelaan dari pihak pihak saya? Ya seperti itu. Pihak saya? Ya ini berarti artinya begini, demokrasi. Jadi keterwakilan perempuan itu masih sebatas demokrasi. Jadi kita baru menapakkan untuk partisipasi perempuan dalam berpolitik. Artinya masih dalam tahap partisipasi. Karena apa? Untuk mencapai ke situ tuh perlu waktu yang benar-benar meyakinkan. Di sini artinya gini, seperti internal tadi kita ngobrol-ngobrol. Iya. Kadang-kadang lingkungan internal kita seperti kita ya, perempuan, suami ya, Iya. terus anak kayak gitu kan. Nah, tidak semua
pasangan kita itu bisa menerima legowo. Tapi kalau pada dasarnya sudah ada komunikasi yang baik di antara semua pasangan ini, mungkin insya Allah sih saya optimis kayak gitu loh. Karena apa? Saya dari dulu memang selalu dalam posisi-posisi yang cukup penting juga ya. Paling minimal saya ada di sekjen. Tapi sekarang saya memang ngambil dipercayakan jadi ketua, wakil ketua, bukan di ketua. Jadi selalu saya kasih semangat seperti guru mendongeng di sekolah. Artinya pelajaran politik harus kita tanamkan sejak dari kecil. Dari kecil seperti ya, itu ini spirit ini yang kita mau gitu loh. Karena bagaimana perempuan itu bisa mandiri. Mandiri dan saling menghormati pasangan gitu loh. Baik. Bahwa memang modal di awal itu adalah restu dari keluarga, itu yang paling penting, yang paling penting. Dukungan dari pasangan ya. Itu yang paling penting. Pasangan dan keluarga ya, dan anak-anak kayak gini. Ya. Jadi kalau ridho dari suami itu biasanya bisa melenggangkan langkah kita lebih maju dan kita bisa keluar dari zona aman sebagai perempuan adalah pelengkap. Karena kita perlukan partisipasi dalam berpolitik. Karena ibaratnya politik tanpa perempuan bagaikan bukan pucat. Jadi tidak ada warna pucat. Pucat. Gak ada yang manis-manisnya gitu ya. Kalau ada pink kan seneng banget gitu. Baik. Nah, Mbak Yuli kan bahwa wanita itu kan bisa dikatakan adalah sosok yang dikenal, sosok yang lembut, keibuan, yang ngayomin seperti itu ya, yang meneduhkan seperti itu. Apakah dengan sosok perempuan yang nantinya akan duduk di partai politik lah seperti itu di kepengurusan akan bisa mengurai solusi atau memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh partai, atau justru hanya duduk diam ikut aja yang mana yang banyak suaranya, atau gimana sih pengalaman Mbak Yuli sendiri nih Mbak? Karena kan setiap partai itu pasti punya permasalahan sendiri ya, ada dinamika kan? Dengan background masing-masing ya Mas ya. Jadi kalau Yuli berbeda dengan dua orang ibu yang luar biasa ini, kalau Yuli belajar dari bawah, jadi Yuli benar-benar memulai karir politik itu dari teknis. Jadi Yuli belakang meja. Dari lapangan? Oh, di meja dulu. Belakang meja, kemudian dan ternyata kesempatan itu terbuka besar di PDI Perjuangan tentunya, dan saya merasakan itu bahwa tidak ada lagi gap antara gender harus laki-laki memimpin, karena saya sendiri sudah bisa menjadi kepala badan partai di kabupaten. Kemudian kabupaten mana tuh Mbak? Bangka Tengah. Bangka Tengah ya. Kemudian sekarang saya naik jadi sekretaris di provinsi itu untuk badan partai. Tapi kalau misalnya perempuan itu bisa dan mau dan berkualitas juga, nggak ada lagi halangan yang namanya harus laki-laki atau perempuan nggak bisa karena lemah lembut tadi. Jadi perempuan bisa dan perempuan itu hebat. Perempuan juga multitasking seperti bisa, itu ya. Baik, mungkin dari Mbak Rina seperti permasalahan saya yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa kan setiap partai itu punya internal problem ya kan, yang tentunya butuh solusi, problem solving yang harus dihadirkan. Itu kan pendapat ataupun juga solusi itu kan bukan hanya bisa dihadirkan oleh kaum pria saja. Apakah kaum wanita juga di partai Mbak sendiri juga punya peluang yang sama untuk bisa memberikan solusi nih, bukan hanya melengkapi saja, hanya engge aja keputusan rame-rame gitu. Ya. Kalau untuk pemecahan solusi ya jelas dong Mas. Kalau posisi saya sekarang ini sebagai bendahara, berarti saya kan di situ membantu, betul nggak Bu? Menentukan keuangan yang keluar ya. Jadi ketika partai politik itu kan ada bantuan politik Mbak Yulia. Nah, saya menjadi solusi yang terdepan di situ. Bagaimana ini kita dapat menggunakan dana partai politik ataupun dana apapun yang ada di partai dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi kalau solusi pasti itu satu. Dan di situ juga kan kita di partai baik tenaga administrasi, nanti ada pemberdayaan perempuan, ada sayapnya partai kan ada sayap perempuan. Kalau kita di PAN ada Puan PAN, mungkin kalau di Nasdem itu Garnita ya kalau nggak salah Mbak Yulia, PDI ada, itu semua ada. Itu kan merupakan salah satu pembekalan solusi juga. Bagaimana partai ini bisa maju, ya tetap bahwa negara butuh perempuan, partai juga butuh perempuan. Menjadikan solusi bagaimana partai ini bisa eksis, bisa merekrutmen kader-kader terbaik di partai itu sendiri. Baik, mungkin dari Yueli kalau kita melihat karakteristiknya kepribadian dari Mbak Rina, Yueli dan juga Mbak Yulianti kan sosok berkarisma, yang kuat gitu kan, ya punya karakter. Ini kan bukan hanya bertiga saja, kalau bisa kan semua perempuan juga memiliki karakter yang kuat yang sama. Jangan hanya menonjolnya Yueli saja, Mbak Rina saja atau Mbak Yulianti saja kan. Kalau bisa ini empower woman gitu kan, benar-benar bisa memberikan semangat juga bagi wanita-wanita yang lainnya. Bagaimana mungkin Yueli? Saya jujur, karena memang saya basicnya memang dari pengusaha ya, entrepreneur.
Dan memang saya tidak kalau dalam konteks bisnis saya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau you bisa SDM you memenuhi ya go gitu. Tapi ada perbedaan dalam berpolitik, di mana saya rasa berpolitik itu jauh lebih susah, lebih berdamai dengan hati gitu loh. Walaupun dalam kenyataannya setiap dari kalau di bawah kepemimpinan Pak Hendra Apollo ini benar-benar kita unsur perempuan itu harus diikutsertakan, dan kita biasanya limit terakhir penentuan keputusan itu adalah ditanya ke kita. Kadang saya nggak datang, nanti sekretaris saya yang datang, dan saya tidak ada perbedaan dalam struktur organisasi saya walaupun saya ketua. Kalau kan saya kan sering keluar nih Pak, jadi saya tetap delegasikan ke semua lain ya. Pengurus-pengurus kita. Karena apa? Saya bukan tipe orang yang one man show kayak gitu loh. Itu jadi mereka lebih suka berkonsultasi, itu udah kayak ibu dan anak bagi mereka. Dan saya pingin perempuan harus bisa. Kalau hanya mengandalkan laki-laki dalam satu tuh kayaknya masih ada yang kurang. Iya, baik. Bagaimana kalau Mbak Yuli sendiri untuk bisa memberikan semangat kepada perempuan-perempuan lainnya yang dalam partai Mbak Yuli khususnya ya, untuk bisa kayaknya ada potensi nih rekan saya untuk bisa lebih bersuara, lebih berkarakter, karena kan yang dibutuhkan dalam sebuah politik itu kan ada figur ya Mbak ya, figur yang kuat, sosok yang memang sebenarnya akan menjadi pemimpin masa depan. Bagaimana mungkin Mbak Yuli? Iya. Kalau menurut Yuli sendiri sih menjadi contoh. Jadi kalau kita bisa, Yuli sendiri perempuan, dan Yuli memberikan contoh bahwa perempuan itu bisa kok dan dihargai dan memiliki kans yang sama. Jadi Yuli mulai meregenerasi itu teman-teman perempuan juga. Jadi Yuli punya tim juga. Ada tim juga ya? Tim khusus pemberdayaan wanita politik seperti itu? Kurang lebih seperti itulah, tapi dalam skala program kecil ya. Program kerja. Jadi kita merekrut itu teman-teman yang milenial juga, perempuan juga, dan mereka merasa mereka panggil saya Cece Yuli kan di sana. Jadi bisa mengikuti Cece Yuli ini begini gitu loh. Bisa berkarir juga dan bisa dihargai juga, dan kita juga berpartner dengan bermitra dengan KPU, dengan Bawaslu itu sudah nggak canggung lagi. Jadi kita sama saja komunikasi dan prosesnya. Jadi jika tidak ada panutan maka jadilah pelopornya, dan jika sudah menjadi contohnya itu berikan contoh yang terbaik. Luar biasa Mbak Yulia, ini sudah sangat layak sekali memang duduk di kepengurusan partai politik ya, bahwa harus memberikan contoh terlebih dahulu ya kan. Kemudian dengan contoh ini akan bisa menginspirasi bagi perempuan-perempuan lainnya. Saya pria jadi minder nih bawaannya ya. Baik, nah kalau dari Mbak Rina sendiri, Mbak Rina kan bahwa wanita itu kan bisa dibilang ada biologis yang tidak akan bisa dihindari. Hamil misalnya, menstruasi ya kan. Ada akan masa jeda. Kan tidak, kalau pria itu mau 24 jam kerja jungkir balik, kepala di kaki di kepala nggak masalah. Kalau perempuan itu apalagi mungkin sudah berkeluarga dia harus ketika menikah sudah punya anak, mengurus anak. Memang wanita itu kan punya multitasking skill ya kan. Tapi tidak mau akan ada jeda gitu, jeda hamil 9 bulan dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Mbak Rina untuk bisa tetap berkontribusi walaupun dalam kondisi jeda seperti itu? Suka sekali pertanyaannya ya Mas Dede ya. Karena ini semakin menunjukkan perempuan itu alangkah kuat dan hebatnya. ini kayak bumerang ya, saya nanya saya sendiri yang lempar ini. Gini, Mas, kawan-kawan pria ataupun lingkungan nggak pernah tahu kan, itu hanya permasalahan yang Mas Dede bisa lihat, menstruasi kita yang sekarang stres tinggi. Mas itu Mas kadang-kadang ataupun permasalahan di rumah tangga, kita harus tampil stay dalam keadaan kuat, baik-baik saja. Apakah ada yang tahu? Jadi kalau Mas Dede bilang itu ada jeda yang gimana, kita melalui itu dengan santai. Sampai hari ini kan bisa diterima. Saya sampai hari ini kan punya anak, harus mengurus anak, mengurus suami. Mungkin tadi juga bahwa ada jeda kita hamil itu, sebelum itu kita ada ngidamnya Mas, tapi kita mampu. Ngidam jadi anggota dewan ya, biar enak gitu. Jadi sini menunjukkan. Biar asik gitu ya. Betul. Jadi menunjukkan bahwa perempuan itu sangatlah layak, sangatlah kuat. Jadi apalagi alasan bagi kawan-kawan perempuan, saudara perempuanku yang berada dimanapun saat ini. Kita sudah diberi ruang nih sama pemerintah, negara, undang-undang undang-undang negara sudah membuktikan, menunjukkan bahwa negara ini butuh perempuan.
dengan lahirnya undang-undang kan, Iya. keterwakilan 30% Nggak ada perempuan. gincu nantinya. Jadi kalau jeda yang disampaikan Mas Dede itu bukan permasalahan bagi kami. Bukan yang signifikan. Iya, hanya mungkin kami itu hanya tidak bisa beraktivitas. Ya tadi, mungkin dalam 40 hari memang diwajibkan harus duduk santai di rumah. Iya. Tapi setelah itu kan kita santai-santai saja menghadapinya, walaupun harus beribu permasalahan yang harus kita hadapi, multi-talenta tadi ya, bahwa seorang perempuan yang sibuk ngurus anak dengan karir, kita nggak tahu nih permasalahan keluarga yang begitu pelik banyak ya. Nah, Iya. tapi kita mampu. Nah, jadi saya Mas Dede pertanyakan yang seperti Mas Dede tanyakan kembali, saya bilang Bukan jadi halangan tidak. ya. Kita menunjukkan kalau sampai hari ini Jangan emosi Bu, sabar Bu, sabar Bu. Coba saya ingin berkata dulu dari menunjukkan, Eli. ya. Eli bagaimana emosinya dengan pertanyaan saya tadi? Boleh dijawab. ya, Yang harus diingat ya sama kawan pria gitu loh. Wanita itu sebenarnya lebih dapat nilai poin 2 loh daripada laki-laki. Ya. Why saya katakan itu? Karena apa? Laki-laki nggak mengandung, laki-laki nggak melahirkan. Ini perjuangan seorang ibu yang harus mempertaruhkan nyawanya. Jadi kalau dia berani melawan dan menyelamatkan anaknya, dia jauh lebih survival ya daripada kaum pria. Ya kan? Kita tuh lebih tangguh Iya, daripada waduh. Iya, Wanita saja bisa bisa mempertaruhkan nyawanya untuk bisa apalagi mengandung, hanya yang apalagi untuk negara ya. Iya. Waduh. Apalagi yang realistis kayak gini. Terus yang kedua, masalah waktu dan jeda. Iya. Itu zaman milenial nggak perlu lagi. Kita udah punya HP. Kita nggak perlu ke kantor kok. Semuanya bisa dikoordinirkan lewat internet. Iya. Ini zaman udah canggih. Pikiran, kemudian Iya, juga semuanya. kontribusi kita dalam ide-ide itu bisa tetap berjalan ya. Saya dengan kemajuan teknologi ya. saya contohin sebagai seorang yang foundernya lah ya di sini ya. Saya ada bisnis di Bali misalnya. Saya ada di Jogja. Bagaimana apakah saya harus stay di tempat situ? Ya itu nggak efisien bagi saya. Ya kan? Pertama kita udah punya job dedication masing-masing. You punya direktur, you punya manajer. Kan cukup dengan WA. Jadi WA dia bawa jam pagi sampai jam 10 itu instruksi. Iya. Nggak perlu lagi kita harus ada di tempat begitu loh. Jadi apalagi politik. Politik ini kan second opinion dari perempuan untuk berkarya. Oke. Itu yang saya artinya bahwa- pendapat saya pribadi. Kalau ada perempuan harus memikirkan menstruasi, harus memikirkan melahirkan, jeda seperti itu tuh udah terlalu cengeng laki-laki perempuan. Baik. Waduh, saya diserang juga nih sama Mbak Yuli ya. Saya kepada Mbak Yuli. Mbak Yuli ini kan bisa dikatakan mewakili dari milenial Terlalu ya. berkas, tapi Yang jadi muda. Ini kan sudah banyak muncul nih calon-calon politisi yang milenial, yang muda-muda sudah muncul. Lihat di provinsi kabupaten atau juga di provinsi yang lain. Kalau mereka yang sudah menikah seperti Mbak Rina, Eli kan mungkin udah pengalaman ya. Mau anak berapa juga bisa diurus ya kan. Nanti kalau untuk milenial perempuan muda lainnya, waduh, nanti saya mau terjun ke politik. Ibu Yuli udah kawin belum? Gimana saya mau ngurus Mungkin anak nih? tampang kali Iya. ya. Gimana Mbak Yuli untuk bisa mewakili untuk para milenial Jadi nih? mungkin Kak Dede tertipu ya Waduh. dengan namanya ini ya. Oh ternyata sudah jadi ibu Iya, juga. Karena Yuli juga seorang ibu. Waduh. Ibu. Bukan. Belum ada. 8 tahun ya Kak. Iya. Jadi dan saya kebetulan mengurusi anak saya sendiri. Iya. Jadi Yuli itu juga sudah sambil kuliah. Iya. Jadi Yuli juga masih kuliah, bekerja sebagai tenaga ahli fraksi dan kemudian menjadi seorang ibu juga dan menjadi seorang anak dari orang tua saya. Dan so far so good ya. Dan menjalani itu bukan sesuatu yang berat juga ketika sudah dijalani. Buktinya saya bisa kuliah sambil kuliah di Jakarta, ngurusin partai juga, masih kerja juga. Tapi mungkin kan nanti akan timbul ketakutan nih untuk para politisi wanita muda-muda yang cantik-cantik itu kan. Mau terjun ke politik, aduh nanti gimana saya mau nikah, gimana saya mau hamil tuh gimana nih Mbak? Kebetulan kelompok kecil saya itu, kelompok kecil Yuli itu ketika dari dia masih gadis, kemudian dia berkeluarga, hamil dan melahirkan, dia masih tetap setia dengan partai. Jadi melahirkan atau menstruasi seperti itu bukan sebuah halangan juga. Dan Baik. itu kodrat kalau Baik. berbicara Jangan memandang kodrat. perempuan Jadi lemah. nggak ada hubungannya juga. Nanti saya akan diserang lagi setelah jeda satu ini ya. Terima kasih pemirsa, tentunya kami akan kembali lagi dengan tema yang sama yaitu wanita dalam politik. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kenanya perempuan jarang-jarang. Pertanyaannya salah. Hai hai,
Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Kecantikan dan keindahan alam ini akan tetap terus lestari bila ada kepedulian kita untuk menjaganya. Semua makhluk hidup butuh akan kebersihan alamnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menjaga dan memelihara alam kita sendiri? Masih adakah kejujuran di hati kita? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog 21 TVRI Bangka Belitung dan masih dengan narasumber para serikandi politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita akan masih berbicara banyak tentang perempuan dalam politik. Baik para narasumber, ada sebuah istilah yang menyebutkan bahwa perempuan dalam politik itu bagaikan koin mata dua mata uang gitu ya. Seperti itu. Di satu sisi bahwa perempuan dalam politik sebagai penghibur saja, pelengkap, satu sisi lain akan sebagai daya tarik. Contohnya misalnya kalau daya tarik tersendiri pada di Jawa Timur ada Ibu Risma kan, itu jadi figur daya tarik tersendiri, kemudian akhirnya mungkin akan diundang untuk bisa berpolitik di Jakarta, jadi gubernur di sana kan ada seperti itu ya kan. Nah, bagaimana sendiri kalau melihat dua statement yang sudah saya sampaikan, Mbak Rina? Politik sebagai penghibur saja, pelengkap dan satunya lagi adalah sebagai daya tarik tersendiri. Bagaimana mungkin? Mas Dede, kalau saya untuk yang pertama, kalau perempuan sebagai pelengkap saya sangat tidak setuju. Karena saya memanggil seluruh saudara-saudara perempuan saya, kita jangan mau hanya sebagai pelengkap, pengepul
ya, pelengkap pengepul suara dari laki-laki. Kita hanya sebagai ornamen pelengkap. Saya sangat tidak sepakat. Mari kita berdayakan diri kita. Bagaimana caranya kita dapat mewakili suara-suara perempuan ini menambah kuantitas jumlah perempuan di parlemen. Dengan banyaknya nanti menambah kuantitas jumlah suara perempuan di parlemen, berarti kan nanti kita dapat melahirkan suatu kebijakan-kebijakan yang keberpihakannya kepada perempuan itu sendiri. Jadi kalau hanya sebagai pelengkap, saya tidak sepakat sekali. Saya selalu memanggil kawan-kawan, saudara perempuan saya dimanapun. Ayo kita bersama-sama merapatkan barisan, jangan pernah kita menjadi boneka ornamen pelengkap untuk mengepul suara laki-laki. Yang kedua, kalau untuk perhiasan tadi ya, keindahan. Iya. Kalau itu sih memang kodrat perempuan kayaknya Mas Dede ya. Di mana-mana bonusnya ya. Iya dong, kalau itu tidak bisa kita pungkiri Mbak Yulia. Nggak ada perempuan itu nggak akan sejuk. Kita tetap selalu indah. Saya setuju. Tapi keindahan itu bukan hanya tadi sebagai pajangan aja, Mas. Keindahan kita bagaimana di balik keindahan, di balik kelembutan. Kita punya kekuatan yang lebih menunjukkan kita layak loh di dunia politik ini. Tunjukkan, berdayakan diri kita hingga akhirnya kita dapat memberdayakan diri, tidak diperdaya, dan membuktikan bahwa nantinya kita akan dapat menambah kuantitas jumlah suara perempuan di parlemen yang saya yakin nanti kebijakannya juga akan melahirkan kebijakan yang keberpihakannya kepada perempuan. Nah, itu yang paling penting iya, ya. Harus seperti itu. Nah, mungkin Eli bagaimana Eli? Di satu sisi hanya pelengkap, penghias saja gitu ya. Meramaikan lah seperti itu ya. Jangan sampai kosong. Tapi di satu sisi lain juga bahwa ternyata daya tarik dari perempuan berpolitik itu juga cukup kuat. Figur-figur yang ada, katakanlah dulu presiden yang pernah menjabat adalah Ibu Megawati. Ini kan jadi salah satu contoh yang sangat kuat juga karakternya seperti itu. Bagaimana mungkin? Jadi kalau saya ini kan selalu berbicara bukan dengan hati ya, tapi saya memandang sesuatu dengan cara global. Jadi tidak ada persamaan antara saya laki-laki, saya perempuan, tidak seperti itu. Artinya kita harus memahami dulu demokrasi itu apa. Demokrasi adalah partisipasi antara persamaan akses dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Karena apa? Semua ini dipengaruhi oleh faktor. Kalau kita mau berbasis pada Undang-Undang Dasar 45 bab 10 ayat 27 itu jelas kok semua semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata negara. Nah, kenapa ada persepsi perbedaan dalam memandang bahwa perempuan itu adalah second option untuk politik, karena kita masih dalam partisipasi menuju demokrasi. Perempuan itu baru dalam partisipasi menuju demokrasi. Why? Saya katakan begini, media darling untuk perempuan tidak akan pernah mencapai sehebat dengan media darlingnya untuk laki-laki. Iya betul, jadi bisa jadi hot issue ya. Iya, gitu hot issue. Jadi hot issue. Terus yang kedua itu kita udah ke generasi 73 tahun. Oh iya. 73 tahun ya, Indonesia merdeka ya. Ya, nah, global pandang masyarakat Indonesia adalah patriarkis, artinya berpatok pada seorang ayah. Dan isu untuk gender ini baru-baru belum sampai setua umur kita. Jadi saya mengatakan kita sendirilah mengajak kaum perempuan itu memahami bahwa ayo kita bangun. Ini kesempatan kita karena pemerintah kita udah dikasih landasan berdasarkan undang-undang, kita udah dikasih landasan yang sama dan kita punya hak yang sama. Mau nggak perempuan itu maju? Nah itu. Nah kalau dari Mbak Yuli kan bernaung pada politik yang dimana ketuanya itu sendiri adalah seorang wanita ya, seperti itu. Bahkan ketua DPR RI ada Ibu Puan Maharani dari partai dari Mbak Yuli bernaung seperti itu. Nah ada istilah perempuan dalam politik hanyalah pelengkap saja. Ada istilah juga bahwa tapi punya karakter yang kuat seperti Ibu Puan, misalnya Ibu Megawati kan. Megawati juga. Itu kan. Bagaimana mungkin Mbak Yuli melihat? Kalau sebagai pelengkap, mungkin kalau secara global juga di Indonesia PDI Perjuangan tidak menggunakan frame itu untuk perempuan, karena Ibu Ketua Umum kita kayak kata kakak tadi adalah Ibu Hajah Megawati perempuan, satu-satunya ketua partai politik perempuan di Indonesia. Kemudian ketika Pileg 2019 di nasional kita punya Ibu Puan Maharani yang memiliki suara terbesar 500 juta sebagai perolehan suara Pileg pribadi dan menjadikan beliau sebagai ketua DPR RI di Indonesia tahun 2019-2024. Kemudian di lingkup kecil kita ini, skup kecil kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita telah mendudukan kader-kader kita di
kabupaten dan di provinsi. Hanya kita tidak menentukan di Belitung untuk kader PDI Perjuangan di legislatif. Jadi di setiap kabupaten kota ada legislatif perempuan dari PDI legislator Perjuangan. ya, perempuan dari legislator. PDIP. Jadi sebagai pelengkap Yuli rasa tidak. Dan di tingkat kepengurusan kita semuanya perempuan aktif banyak. Salah satunya Yuli juga, meskipun tidak mencaleg. Iya. Ya. Nah, jadi nggak frame tentang pelengkap di PDI Perjuangan itu nggak ada. Big no seperti itu ya. Nah mungkin Mbak Yuli saya tertarik bahwa dari setiap kabupaten kota kecuali di Belitung ya, itu ada keterwakilan perempuan di kursi di parlemen. Ada pesan apa mungkin dari partai tempat Mbak Yuli bernaung untuk bisa menyuarakan nih suara-suara perempuan yang untuk hak-haknya bisa dipenuhi, kebijakan-kebijakan yang bisa diciptakan untuk untuk kesejahteraan perempuan, bagaimana nih Mbak Yuli? PDI Perjuangan ketika diturunkannya UU Pemilu 17 tahun 2017 ini telah menurunkan juga undang-undang partai, peraturan partai. Jadi peraturan partai nomor 9 tahun 2019 itu mewajibkan untuk 30% perempuan di setiap strukturnya dari mulai nasional hingga ke anak ranting. Jadi perempuan itu terwakilkan dan kita panggil, kita ajak, kita beri kesempatan yang sama dengan laki-laki, bahkan lebih. Ketika Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 mengenai pemilu, mengenai pemilihan Pilwako, Pilgub dan Pilgub, itu juga menjadikan 30% perempuan di setiap lininya. Jadi kita terus memanfaatkan itu dan kita melakukan kaderisasi perempuan dan tidak terus berhenti. Cari figur-figur yang bisa dan untuk tidak berhenti. diandalkan Di nasional kita punya, di provinsi kita punya, bahkan kita punya ketua DPRD perempuan. Nah ini mungkin dari Mbak Rina kan ketika sudah ada rekan-rekan kita nih dari wanita yang berpolitik yang sudah duduk di parlemen, itu kan paling penting bagaimana mereka untuk bisa menyuarakan dari hak-haknya perempuan, kebijakan-kebijakan yang bisa dilahirkan. Betul. Bagaimana mungkin pesan dari kepengurusan sendiri nih kepada perempuan-perempuan yang ada di parlemen? Jadi ketika kita bisa menyuarakan suara aspirasi kawan-kawan kita di perempuan di parlemen kembali tadi Mas, ketika suara keterwakilan anggota DPRD kita perempuan itu kuantitasnya sedikit, tadi nggak sampai Kabupaten Bangka juga berapa persen, hanya 6 orang dari 35 anggota DPRD. Ya, jadi kan ini merupakan satu tantangan besar bagi kawan-kawan anggota legislatif kita perempuan ingin menyampaikan aspirasi kawan-kawan perempuan kita. Namun mereka terus berusaha dan kami juga selalu berusaha bagaimana ini caranya kita menambah kuantitas yang pastikan dan tetap menyampaikan aspirasi kawan-kawan perempuan melalui perwakilan kawan-kawan kita DPRD perempuan yang ada di parlemen. Walaupun sampai hari ini mungkin ada beberapa mungkin yang belum terbackup ya, namun kan ini merupakan proses. Ketika di sana kan iya dong, kepentingan banyak di sana ya, ketika tadi suara yang mewakili perempuan juga kita jumlahnya agak berkurang, ini merupakan satu PR besar buat kita Mas. Baik, itu. Yuli mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Yuli bahwa ada keterwakilan perempuan juga nih di parlemen, walaupun jumlahnya belum memadai 30%, tapi kan pasti ada titipan pesanan lah gitu, pesanan, kamu perempuan, saya perempuan juga, ayo dong bagaimana nih buat sesuatu hal yang bisa mengangkat juga kebijakan-kebijakan untuk para perempuan, bagaimana mungkin Yuli? Apakah ada juga seperti itu Yuli lakukan? Kalau untuk partai, karena kita jujur aja saling terbuka ya. Jadi kadang-kadang kita bisa menitip juga dari senator-senator kita yang laki-laki juga gitu. Nggak masalah. Kalau kita biasanya ada sering urun lembuk ya. Kayak gini gimana. Tapi kalau untuk perempuannya saya selalu support mereka. Iya, support ya. Berkaryalah kalian, tariklah masa, berilah pelajaran politik bahwa perempuan itu lebih tangguh daripada laki-laki, selalu itu yang saya katakan. Jadi dengan seperti itu akhirnya dari partisipan atau konstituen pun melihat ternyata keterwakilan perempuan nih, ya kan, bisa juga untuk bisa. Kalau saya nggak pakai teori Pak, saya langsung turun Pak Dede, saya langsung turun ke lapangan. Saya sampai dapat gelar banyak sebagai menteri gorong-gorong lah segala macam. Karena nggak suka kalau bahasa pencitraan saya memang nggak suka. Saya benar-benar turun ke bawah. Dia turun ke bawah, saya langsung rangkul ke ibu-ibu itu memberi apa tuh semacam closing statement bahwa perempuan tuh punya kesetaraan, punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kalau you memang bisa, kenapa tidak kita backup? Yuli pernah punya pengalaman terjun ke masyarakat langsung ketika misalnya dari dulu, Pak. ingin akan menunjukkan nih bahwa ternyata perempuan juga bisa layak nih untuk duduk di parlemen. Apa pengalaman Yuli yang merasakan? Saya dari dulu karena kebetulan keluarga saya dari lahir kan memang sudah memegang tampuk pimpinan.
tabur kekuasaan. Mau nggak mau Sudah saya terdidik ya, dari mau nggak kecil. mau saya turun. Tapi saya zaman mahasiswa juga saya juga aktif gitu. Saya mahasiswa juga saya aktif dan saya tidak akan maju ke depan. Saya lebih suka mensupport teman-teman. Nah, mensupport teman-teman artinya saya udah punya kemampuan. Saya pingin bukan hanya saya aja gitu loh. Saya pingin ada kader-kader saya. Saya nggak tahu kan tiba-tiba kayak serangan Fajar misalnya, bukan serangan Fajar sih, langsung mati gimana? Kayak Arsap itu gimana? Jadi saya mau ada kader-kader dan itu sudah saya bentuk. Saya bentuk mereka dari mulai tingkat ranting itu mereka saya didik. Mari kita berpolitik. Bahkan kalau bisa guru-guru itu mendongeng itu diperpanjang waktunya. Biasanya kalau dongeng itu cuma 15 menit ya. Saya minta bisa kalau bisa 30 menit. Itu mendidik. Memberikan pendidikan politik juga kepada masyarakat dari usia dini sekalipun ya. Mengarsitekkan kau anak-anak perempuan itu bahwa sebenarnya perempuan itu lebih jago loh sebenarnya. Lebih survivor juga. Coba paradigma yang terbentuk dalam lingkungan yang udah nyaman, kadang-kadang membuat mereka ngapain kayak gitu. Itu ya kadang-kadang itu jauh lebih susah untuk meyakinkan mereka. Nah, kalau Mbak Yuli untuk bisa keluar dari zona nyaman gimana Mbak? Tantangannya Mbak, apa yang Mbak Yuli alami seperti itu? Dulu kita mau ngapain sebenarnya di partai politik? Dan fokus nggak mungkin semua perjalanan itu enak. Pasti ada jatuhnya, ada nggak enaknya, ada nangisnya lah. Kalau perempuan nggak pakai nangis itu nggak itu curhat paling ya. baik ya. Tetap ya, jadi kalau pusing urusan politik ya, pusing mikirin apa, balik ke kamar nangis dulu baru keluar lagi gitu ya Mbak? Gitu ya Eli? Bantal saksi ya. Tetap bisa nangis juga yuk Eli rupanya ya. Kodrat ya. Seninya jadi perempuan ya itu. Tapi dengan fokus dan hasil yang ada dan kemampuan kita akan terbukti dengan sendirinya. Jadi kita nggak lagi perlu berkata-kata, tapi dengan hasil yang kita peroleh itu bisa memberikan contoh lebih baik. Nggak mesti dengan kata-kata, oh saya bisa ini loh, tapi dengan hasil yang ada ternyata wow itu lebih dari laki-laki juga ternyata juga bisa ya seperti itu. Bisa lah, bisa melahirkan. Mbak Rina kan kalau kita melihat kan bahwa sebenarnya Indonesia ini adalah termasuk demokrasi yang paling yang paling maju di antara negara-negara lain. Bahkan Amerika Serikat sekalipun tidak ada presiden perempuan, ya kan? Untuk ketua DPR pun kita perempuan juga duduk di parlemen yang tertinggi seperti itu ya. Ini kan ada memunculkan semangat ya. Ada semangat juang untuk bahwa perempuan itu harus bisa. Dan kalaupun bisa itu akan muncul sosok-sosok perempuan yang hebat dari provinsi Bangka Belitung. Bukan hanya dari Jawa Timur saja. Jawa Timur ada Ibu Risma ya. Kemudian juga mungkin Ibu Hovifah kemudian ada di Sumsel lah tetangga kita ya, Ketua DPR RI ada Ibu Ani, Bu Anita ya, DPRD ya, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini kan harus memunculkan semangat perempuan di Bangka Belitung. Jangan mau kalah gitu ya. Ditunjukkan perjuangan. Bagaimana bersatunya dari para perempuan politik ini? Nah, kalau untuk bersatunya sekarang kita kan sudah punya ini organisasi bahwa Kaukus Perempuan kan di sana sudah ada wadah menampung semua kawan-kawan yang terjun di politik untuk bergabung di KPPI, Kaukus Perempuan Politik untuk Provinsi Bangka Belitung, Bu Zubaida. Di situ kan memberikan suatu keleluasaan juga buat perempuan memberdayakan dirinya. Menunjukkan, memberikan semangat, saling bahu-membahu, saling memberikan semangat, ayo kita tunjukkan bahwa kita mampu berkarya dan berprestasi. Seperti Mas Dede bilang, kalau untuk menambah semangat kawan-kawan, menunjukkan bahwa perempuan di Bangka Belitung, kalau saya khususnya di Kabupaten Bangka, bagaimana bisa eksis, saya pun sudah berusaha menunjukkan kepada kawan-kawan dan mengajak. Kita kan untuk Partai Amanat Nasional, insya Allah di tahun 2020, menjelang pertengahan tahun, insya Allah kita ada musyawarah daerah. Situ kan ada pemilihan kepengurusan baru. Jadi insya Allah kalau habisnya masa saya pertengahan ini, dan di situ saya tidak ingin, saya orangnya konsisten. Saya mundur dari PNS, saya maju di legislatif. Kalau masalah nangis-nangis sudah berapa kali tumbang nangis, selesai, saya tutup, saya harus melangkah, start, dan di musyawarah daerah
Partai Amanat Nasional ke depan, insya Allah saya akan mencalonkan diri sebagai ketua DPD PAN. Insya Allah, bantu doanya. Waduh, ini ada semangat juang ya. Harus. Yu Eli juga jangan mau kalah dong harus. Yu. Bagaimana Yu Eli? Ini kan salah satu bentuk bahwa memang dengan negara kita termasuk negara hebat. Bahwa Amerika Serikat sekalipun juga tidak memiliki presiden perempuan. Bahwa artinya dari perempuan itu sendiri pun punya semangat juang untuk maju. Memberanikan diri walaupun sudah pernah patah, harus, jatuh Mas. bangun, Iya jatuh dong. bangun Iya. berkali-kali. Betul. Bagaimana Yu Eli sendiri? Saya kan lulusan UGM nih. Ya, jadi waktu kita wisuda itu selalu kita didoktrin, jangan nilailah saya berdasarkan karya saya. Artinya, biarlah mereka yang menilai. Cuma satu yang perlu kita tingkatkan adalah sinergisitas antara organisasi politik, LSM dan partai untuk meningkatkan kemampuan dan kans dari itu perempuan itu sendiri dalam berpolitik. Jadi kepercayaan kita itu harusnya kita dekatkan, meningkatkan lebih intens lagi sinergisitas LSM perempuan, organisasi perempuan, jaring-jaring sosial perempuan. Itu akan membuatkan menumbuhkan tingkat kepercayaan diri perempuan itu tinggi, sehingga terbentuk brand perempuan itu Tiger Woman gitu loh. Itu yang sekarang selalu saya dengung-dengungkan bahwa perempuan itu bisa itu. Ini jalan ini sangat merubah paradigma ini sangat amat susah karena kekuasaan itu akan terciptakan sendiri, tapi menciptakan jauh lebih berharga daripada kekuasaan itu sendiri. Baik, artinya bahwa sebagai seorang kreator ya. Nah, betul. apakah optimis nanti Yu Eli melihat bahwa di Provinsi Bangka Belitung akan muncul sosok figur perempuan-perempuan politik yang bisa dikatakan mencapai puncak kekuasaan? Saya senang sekali sudah tercipta itu. Saya lihat dari partainya Bu Yuli ya. Begitu Bu Menhua itu jadi ketua dewan, itu luar biasa saya happy-nya. Kenapa? Walaupun berbeda partai, itu penghargaan yang luar biasa bahwa ada mematahkan paradigma bahwa perempuan bisa menjadi pimpinan senator gitu loh. Saya ucapkan ke beliau, wah kamu hebat, kamu adalah revolusionernya untuk para perempuan hebat yang ada di Bangka Belitung, dan next time-nya saya percaya itu pasti ada. Akan terus ada. Insya Allah pasti ada. Bukan hanya 1-2 ya, seperti itu kita harapkan. Pasti ada. Mas Dede mungkinnya di antara kita bertiga. Amin. Jangan lupa lah dengan TVRI Bangka Belitung ya. Politik itu dinamis, kita nggak tahu. Baik, nah dari Mbak Yuli kan ini termasuk kelebihan perempuan politik itu bahwa ada yang bisa mewadahi kaukus ya, kaukus politik bubble itu tidak ada dong. Apa khusus untuk partai politik laki-laki untuk bisa berkumpul? Nggak ada ya kan? Kalau ada menang banyak kita ya. Nah, bagaimana mungkin dari Mbak Yuli? Ini kan satu kelebihan nih. Walaupun berbeda-beda partai yang menaungi, tapi tetap bisa dalam satu sinergitas ya. Satu wadah bisa berkomunikasi, transfer ilmu, pengalaman, trik itu kan paling penting ya. Bagaimana untuk bisa menarik masyarakat, menarik massa itu bagaimana mungkin Mbak Yuli pendapatnya? Kalau menurut Yuli, terciptanya organisasi yang mewadahi perempuan politik itu luar biasa, hebat, dan seiring perkembangannya Yuli yakin kaukus perempuan politik Indonesia itu bakal semakin berkembang dengan banyaknya tokoh-tokoh perempuan yang semakin hebat juga di masanya, dan meskipun perjuangannya masih panjang ya, karena kita tidak ini bukan sebuah hal yang instan dengan pemilihan setiap 5 tahun sekali, kita harus berkonstelasi setiap 5 tahun sekali juga. Tetapi ketika kita menumbuh kembangkan pendidikan politiknya dulu, dimulai dari organisasi politiknya, kemudian di KPPI, Yuli optimis 2024 makin berkibar perempuan, terutama di Bangka Belitung. Artinya bahwa kaukus ini juga tidak hanya mengementingkan dari partai yang menaungi, tapi hak perempuan itu yang menjadi isu utama ya. Perempuan di partai politik masing-masing, ketika diberikan pendidikan politik di KPPI-nya, mereka bisa mengaplikasikannya di partai masing-masing, berbagi pengalaman, karena setiap partai memiliki background yang berbeda pastinya. Dengan PDI Perjuangan yang memiliki banyak sekali kader ya, jadi kita mesti ingat internal juga sudah kuat. Sudah kuat. Di internal saja kuat, apalagi yang di luar internal ya. Waduh, hebat juga. Tempat kita sendiri di internalnya sudah berat. Tapi kita punya wadah untuk sharing itu. Ternyata nggak cuma di PDI Perjuangan yang punya persaingan ketat
keikutsertaan. Partai-partai lain juga ada. Iya dong. Baik, saya tadi lihat dari Mbak Yuli sama Mbak Rina sering lirik-lirikan ya kan tentang kaukus bubble ini sendiri. Iya. Mungkin Mbak Rina boleh berkomentar tentang kaukus ini sendiri untuk yang menaungi bahwa ini merupakan salah satu bentuk wadah bagaimana sesama wanita itu bisa mentransfer ilmu walaupun berbeda partai politik dan jabatan ya. Betul. Jadi begini Mas Dede. Jadi kawan-kawan yang terjun di politik, adanya kaukus perempuan politik ini sangat membantu. Karena kan kita untuk kawan-kawan politik ini maju di setiap 5 tahun menuju ke parlemen, mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Mbak ya memang kita harus bisa memperkenalkan diri kita dong. Bagaimana masyarakat familiar nih sama kita. Berarti kan lewat media, wadah kaukus perempuan ini adalah suatu ruang yang sangat luar biasa ya. Dengan kaukus perempuan kita bersama-sama transfer ilmu dari berbagai kegiatan yang ada di masyarakat, kita bisa terlibat. Seperti ada bencana alam, masih banyak sekali ya Mas yang sakit atau yang perlu bantuan kita tampil. Nah, di sini kan ada satu manfaat yang sangat luar biasa buat kita untuk bagaimana masyarakat kenal. Kalau kita mau melenggang kan, kalau pemilihan kan harus kenal dulu. Masyarakat harus tahu nih siapa kita. Berarti dengan kaukus perempuan di sini adalah salah satu wadah yang sangat baik bagaimana kita dapat mengeksploitasi diri kita dalam arti jual diri tanda positif ya Mas Dede ya. Biar masyarakat kenal, akhirnya kita bisa lebih enak maju ke depan untuk pencalonan di legislatif. Saling support walaupun berkompetisi ya. Ya enggak, kita di situ saling bahu membahu tadi walaupun kita beda partai, karena di sini tujuannya satu, menambah kuantitas kita di parlemen, kan kebijakannya untuk perempuan. Jadi bagaimana caranya ini perempuan yang kawan-kawan bersatu lintas partai ini, bagaimana kita bisa merapatkan barisan menuju perbaikan untuk perlindungan kawan-kawan perempuan kita yang akan datang. Mungkin Yuli ini jadi satu kesulitan tidak? Di satu sisi kan dari Yuli dan kawan-kawan kan juga mengemban kepentingan dari partai yang menaungi, pasti gitu kan. Tapi di satu sisi lain juga punya semacam ikatan hati sebagai sesama perempuan juga kan juga sangat kuat gitu. Bagaimana dengan Mbak Eli? Yang mana yang penting? Kalau saya sih jujur aja. Yang mana yang penting? Kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Kalau saya udah ditipin kader-kader saya pada setiap partai. Jadi lintas partai sudah berjalan ya. Saya. Jadi saya nggak perlu saya yang harus ke depan. Biar mereka punya generasi mereka. Kita ini udah tua. Artinya kita support. Jadi ada di Hanura, ada di PDI, belajar ilmu. Nanti mereka bisa maju ya. Ya, maju bersama. Jadi kalau kata kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan ingat, beri kesempatan, regenerasi itu penting. Baik, regenerasi itu sangat penting ya. Tapi juga memang tidak ada salahnya juga tetap maju ya. Baik. Memang itu kan kesempatan garis tangan. Baik. Mungkin dari Mbak Rina, Mbak Rina kan maksud saya Mbak Yuli. Mbak Yuli ketika terjun ke masyarakat, Mbak Yuli mungkin ingin mencari semacam inspirasi ataupun juga semacam kuesioner lah kepada masyarakat. Apa yang diharapkan masyarakat terhadap keterwakilan perempuan baik itu di partai politik atau di parlemen? Apa yang Mbak Rina dapatkan? Mbak Yuli maksudnya. Agak mirip-mirip ya memang. Ya. Selama ini meskipun Yuli nggak nyalek, Yuli tetap turban. Jadi tetap saling mengunjungi, silaturahmi ke teman-teman yang lain juga di lingkungan. Dan yang pertama reaksi mereka adalah surprise bahwa perempuan ternyata ada di partai politik. Dan mereka surprise juga, punya gerakan tersendiri banyak perempuan. Jadi ketika ditanya mereka rupanya sudah bersyukur duluan. Oh ternyata partai politik itu tidak cuma dunia laki-laki. Itu yang mereka tangkap pertama. Dan luar biasanya mereka juga memberikan dukungan. Harus memajukan perempuan, kemudian sekedar mendoakan pun sudah luar biasa, bahwa mereka tidak menganggap lagi stigma buruk bahwa perempuan di politik itu adalah sebagai pelengkap tadi. Baik, seperti itu. Nah mungkin dari Mbak Yuli ini kan pasti paling banyak nih terjun ke masyarakat ya kan. Pengalaman udah banyak ketemu dari level manapun untuk masyarakat. Apalagi Mbak Yuli kan lahir dari keluarga yang memang sudah berpolitik ya seperti itu ya. Nah mungkin Mbak Yuli, Mbak Eli apa yang mereka masyarakat yang inginkan ketika ada tokoh perempuan yang duduk di parlemen atau di partai politik atau di pada kekuasaan tertentu? Kalau dari hasil pertemuannya, mereka ingin perempuan itu bagaikan tong sampah bagi mereka gitu loh. Artinya
Mereka, ya saya bilang. Masa seperti itu sih? Enggak, tong sampah itu bukan dalam arti positif, bukan artinya sampah tempat buang itu. Jadi mereka pingin ketika saya katakan bahwa setiap perempuan itu punya brand atau punya simbol label masing-masing. Perlu politik itu kalau ada perempuan itu jauh lebih soft, lebih lembut. Ini yang saya ciptakan. Saya lagi mengarsitekkan gimana perempuan itu dibalik keperkasaannya tercetuslah kelembutan yang bisa meluluhkan. Ya. Ibaratnya gunung batu karang akan luluh juga kan kalau dihembus oleh ombak. Ini perempuan dulu suka merayu nih ya. Jadi politikus harus pintar merayu. Harus pintar merayu. Menarik simpatik ya. PD-nya harus tinggi, terus harus bijaksana. Jangan, tapi kalau udah nggak kuat lagi dibombartis, salah satu obatnya menangis. Dan ini tidak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dipakai oleh para laki-laki. Itu haknya menangis, itu haknya perempuan. Itu jurus terakhir, jadi ada 4 tahap kita itu. Baik. Politik tidak cantik kalau tidak ada perempuan. Oh, harus main cantik ya. Oke. Mungkin Mbak Rina, Mbak Rina kan bahwa ternyata konstituen kita kan banyak perempuan nih. Jumlah penduduk banyak perempuan dibanding laki-laki. Ini kan sebenarnya satu kelebihan tersendiri. Sebenarnya apa sih yang dari para calon-calon pemilih tuh untuk memilih yang duduk di anggota dewan? Pesan apa yang mereka inginkan kepada perempuan yang duduk di parlemen? Nanti dijawab Yueli. Dan pemirsa tentunya dengan tema yang sama, kita akan kembali lagi bersama 3 narasumber kita usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pada Dialog 21. Hai. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi, kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Kecantikan dan keindahan alam ini akan tetap terus lestari bila ada kepedulian kita untuk menjaganya. Semua makhluk hidup butuh akan kebersihan alamnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menjaga dan memelihara alam kita sendiri?
Masih adakah kejujuran di hati kita? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog 21 dan kita di akhir dari segmen kita yaitu dalam perempuan dalam politik bersama 3 narasumber kita. Sebelum saya akan ke para narasumber, saya ingin tanya kepada Mbak Rina. Mbak Rina, tokoh politik wanita siapa yang menjadi idola Mbak Rina? Tetap Ibu Mega. Walaupun kita beda partai ya, tetap Ibu Mega. Beliau menunjukkan perempuan dikasih tempat, merupakan perempuan yang mampu berpolitik, alhamdulillah sampai sekarang pun masih konsisten ya. Kader perempuan di PDI itu bisa maju sampai hari ini. Tetap artinya bahwa perempuan itu harus komitmen dulu ya, konsisten, komitmen ya. Fokus, komitmen, konsisten, fokus dengan tujuannya. Harapannya apa ke depan mungkin Mbak Rina terhadap demokrasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan adanya partisipasi dari kaum perempuan, termasuk ini kan mau pilkada nih lagi, bagaimana? Harapan saya umum maksudnya ya. Jadi saya harapan sih saya memanggil kepada kawan-kawan perempuan, saudara perempuanku dimanapun berada. Mari kita berdayakan diri kita, sehingga nanti kita bisa sama-sama kembali. Kalau memang kita ingin mewakili suara kita di parlemen, melahirkan suatu kebijakan-kebijakan yang nantinya kebijakannya, keberpihakannya kepada perempuan, tetap kita harus menambah kuantitas jumlah parlemen perempuan di parlemen ya. Jadi mari kawan-kawan semua tingkatkan birahi politik kamu untuk bergabung di politik. Ya betul, saya memanggil kawan-kawan, ayo tingkatkan birahi politiknya hingga kita bersemangat bersama-sama merapatkan barisan untuk maju di pemilihan calon legislatif 5 tahun yang akan datang, menambah kuantitas perempuan di parlemen hingga kita dapat bersama-sama melahirkan kebijakan, ikut memutuskan suatu kebijakan yang nantinya kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Baik, saya kepada Yueli, kalau ditanya siapa sosok atau tokoh figur yang menjadi idola dari Yueli dalam berpolitik, kan kita pasti ada bayangan nih, tokoh perempuan siapa sih Yueli? Kalau saya bukan dari tokoh politiknya, saya menyukai Sri Mulyani. Karena dia bisa manajemen tingkat dunia dan dia menjadi salah satu petinggi Bank Dunia. Itu Indonesia punya Sri Mulyani. Ada semangat apa mungkin bisa Yueli tanamkan dari sosok beliau yang kemudian bisa juga diharapkan kepada tokoh-tokoh perempuan yang nanti akan muncul pada demokrasi yang ada di Provinsi Bangka Belitung? Ya, karena dia bisa mengendalikan krisis gelombang besar untuk negara kita Indonesia dengan hutang yang besar. Bagaimana beliau memanajemen agar tidak jatuh, bagaimana kekuatan itu di tengah kekuasaan para laki-laki untuk dunia itu. Nah, jadi sosok Sri Mulyani itu ketika saya ngobrol lama panjang lebar sama beliau itu jauh lebih lihai berpolitiknya ya, saya pikir ya. Gitu. Dan saya sangat terkesima dengan cara pandang beliau. Baik. Harapan apa mungkin dari Yueli sendiri terhadap peran perempuan dalam politik di Provinsi Bangka Belitung khususnya? Untuk Provinsi Bangka Belitung, saya yakin akan banyak SDM yang mumpuni ya, yang bisa saya katakan adalah, wah perempuan itu bisa. Kita dobrak kesempatan yang mereka tutup, kenapa tidak? Semangat ya? Ya, kepercayaan diri itu bahwa perempuan pun bisa. Kita tunjukkan, kita berani melahirkan kok. Masa nggak berani? Betul, saya nggak berani melahirkan. Itunya begitu betapa hebatnya kaum perempuan, dan ini harus kita sadari. Hal yang paling menakutkan bagi semua orang itu adalah melahirkan secara normal. Itu juga benar-benar suatu perjuangan gitu. Jadi yakinlah kalau perempuan itu nggak pasti bisa kuat dan mampu. Bahkan mungkin kalau dia memang udah sampai optimum kepercayaan diri dia jauh lebih hebat nanti dari laki-laki. Nggih, Bu. Baik, mungkin dari Mbak Yuli mungkin tokoh perempuan siapa sih Mbak menjadi inspirasi dari Mbak Yuli sendiri? Kalau itu udah pasti ya Ibu Haja Megawati ya, tentunya karena Yuli berpolitik juga melihat kiblatnya. Jadi Yuli melihat PDI Perjuangan adalah salah satu partai politik yang paling ramah untuk perempuan karena mungkin faktor ketua umumnya ya perempuan juga. Jadi Yuli berada di sini dan nyaman di sini untuk
berpolitik. Jadi, apa harapannya mungkin dari Mbak Yuli sendiri untuk ke depan perempuan dalam politik yang ada di Provinsi Bangka Belitung khususnya? Semakin banyak yang bergabung ke partai politik. Karena yang pertama, partai politik adalah wadah aspirasi mereka sendiri untuk menyampaikan aspirasi mereka. Jadi berpolitiklah, ikutlah partai politik karena tujuannya adalah untuk mensejahterakan kaum perempuan itu sendiri pada akhirnya. Baik, terima kasih 3 narasumber, luar biasa sekali. Kita harapkan bahwa akan ada tokoh wanita, bukan hanya ada Mbak Rina, Eli atau Mbak Yuli, ada Rina yang lain, Eli yang lain, Yuli yang lain yang tentunya akan bisa mewarnai perpolitikan dan juga demokrasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tetap semangat ya ibu-ibu semuanya ya. The power of ibu-ibunya itu harus dikeluarkan gitu ya. The power of emak-emak. Saya nggak mau ibu-ibu, emak-emak. Kita emak kok manggilnya. Perempuan hebat. Iya baik. Terima kasih 3 narasumber sudah bersama kami dan juga jangan kapok untuk selalu kami undang untuk membahas tentang pembahasan yang lain. Dan terima kasih tentunya pemirsa, Anda telah menyaksikan program Dialog 21 di mana memang kita membahas tentang perempuan dalam politik. Semoga apa yang telah kami bahas ini akan menjadi hasanah wawasan baru bagi masyarakat bahwa perempuan juga memiliki kewajiban hak yang sama dalam berdemokrasi yang ada di Indonesia. Saya Dede Hasan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.